komputer. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Titik Kemajuan Bangsa akan mempresentasikan hasil tugas kami. Titik Kemajuan Bangsa ini ada 3 anggota. Yang pertama, Bagas Oktavianto, kemudian saya sendiri, Alfian Bima, dan rekan saya, Muhammad Nurul Hilmi. PT Titik Kemajuan Bangsa adalah konsultan jasa survei pemetaan dalam bidang terestris, aerial, dan batimetri. Pelayanan kami ada 3 macam. Yang pertama akuisisi, yang kedua digitalisasi, dan yang terakhir ada analisis. Kami memiliki moto akurasi titik yang mengawali peradaban. Artinya adalah survei pemetaan sebagai bagian dalam perencanaan yang matang dan terukur merupakan fondasi dalam membangun peradaban yang kokoh. Bisnis ini dilatar belakangi oleh penawaran kepada perusahaan yang lebih besar untuk menjadi anak perusahaan mereka, seperti perusahaan-perusahaan milik alumni. Kemudian pemilihan induk perusahaan ada di perusahaan konstruksi dan perusahaan perkebunan. Visi misi kami memiliki visi menjadi kartel survei di Indonesia. Dan untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki 3 misi. Yang pertama, memberikan pelayanan dan hasil sesuai permintaan, kemudian selalu memberikan nilai tambah kepada suatu pekerjaan, dan yang ketiga, menjalin kerjasama dan kemitraan. Selanjutnya akan diisi oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai target pasar pada PT kami. Yang pertama adalah kontraktor, konstruksi, dan juga solar panel. Lalu ada yang kedua merupakan terdapat kontraktor pertambangan, yang ketiga industri perkebunan, yang keempat industri pengolahan minyak, dan yang kelima instansi pemerintahan. Nah, dalam positioning kami, dalam rangka memuaskan konsumen, kami mengusung teknologi terbaru yang mengedepankan harga dan mutu. Nah, di positioning ini, kami memiliki SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Dan pertama, saya menjelaskan tentang strength atau kelebihan. Kelebihannya diantaranya tidak memiliki aset sehingga minim pajak. Yang kedua, terdapat induk perusahaan yang membantu mengarahkan pada pasar. Yang ketiga, sumber pemasukan tidak hanya dari proyek. Nah, yang kedua mengenai weakness atau kekurangan, kelemahan, yaitu tidak memiliki alat yang tetap sehingga kalau perusahaan menyediakan sedang memiliki banyak pekerjaan, maka tidak ada alat yang bisa dipinjamkan. Yang ketiga adalah opportunity atau kesempatan, peluang bisnis. Yang pertama, peluang bisnis masih terbuka lebar, dan yang kedua, jika tidak ada bisnis dari luar, maka masih bisa mengerjakan proyek perusahaan dari perusahaan lain. Dan yang keempat, Street kami merupakan perusahaan survei yang mainstream, bisa dikatakan memiliki pesaing yang banyak. Lalu saya akan menjelaskan mengenai tugas dan peran CEO, yaitu Chief Executive Officer sebagai Direktur Utama, lalu CEO, Chief Operational Officer sebagai Direktur pada bidang operasional, dan CFO atau Chief Finance Officer sebagai Direktur pada finansial. Yang pertama, CEO, yaitu tugasnya memimpin dan bertanggung jawab dalam menjalankan dan mengarahkan perusahaan, lalu
merencanakan, mengembangkan, dan mengelola berbagai sumber pendapatan dan pembelanjaan perusahaan, merekrut karyawan manajerial dan HRD, menjadi perwakilan perusahaan dalam hubungan dengan dunia luar perusahaan, menentukan, merumuskan, dan memutuskan kebijakan dalam perusahaan, mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, dan yang terakhir, menyusun dan menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, tugas dan peran COO yaitu mengecek, mengawasi, dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan, seperti inventarisasi alat dan mobilisasi karyawan. Lalu, merekrut karyawan teknis seperti geodetic engineer, bertanggung jawab terhadap seluruh operasional, pengukuran saat proyek berlangsung hingga kontrol kualitas hasil, lalu membuat laporan kegiatan, melakukan perekrutan karyawan, serta melakukan pembuatan web GIS dan maintenance upload hasil pengukuran. Lalu yang ketiga yaitu tugas dan peran CFO, yaitu melakukan riset pasar dan menentukan target customer, melakukan branding dan strategi marketing, merekrut karyawan treasury, melakukan audit dan pelaporan keuangan beserta pajak, membuat rekening perusahaan dan NPWP, serta memilih manajer dan instrumen investasi agar dana yang mengendap bisa menjadi pemasukan perusahaan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya kami bertiga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.